tersebut belum sampai ke tangan saya. Menjadi aneh bagi saya, kok kita sekarang menerbitkan satu surat kalau itu benar, sementara yang bersangkutan belum terima aslinya. Tapi sudah menyebar di mana-mana. Firdaus juga belum menerima, saya juga belum menerima. Tapi menyebar di mana-mana dengan segala perspektif yang terbangun tentang itu. Nah, saya heran. Apakah begini cara kerja sebuah lembaga yang kita hormati? Saya ke depan tidak akan berapi-api dalam kasus ini karena saya sudah sampaikan. Kalau enggak, ya sudah biar lembaga saya yang mengadili, yaitu DPN Pradi Bersatu. Berikutnya, kalau kau nggak mau dengar yang ngomong saya nggak akan layani. Ini urusan saya. Tunggu dulu bos. Fadel nggak ada hukumnya. Sabar, Pak. Jadi kalau Anda berkepentingan dengan Fadel, Anda jangan tanya saya tentang dia. Jangan gitu ya. Kita fair. Jangan dirimu kau pikirkan diri saya juga. Oke, Bang. Saya paling fair dengan kalian. Sabar, Bang. Jangan begitu ya. Dan ini bahagian dari rakyat Indonesia yang menyampaikan suaranya. Berikutnya, saya ingin sampaikan agar Mahkamah Agung memerintahkan kembali, karena di sini bukan dunia infotainment saja, tapi juga ada TV One, ada Detik dan lain-lain. Saya ingin koreksi agar tidak putusan yang membekukan ya. Membekukan itu bukan berarti mencabut. Yang membekukan ini bisa aktif kembali kalau misalnya ada putusan di atasnya dan atau ada kekeliruan. Nah, sekarang saya mau bacakan. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon nomor 44 KPTW dari Sambung U bulan 2 2025 tentang pembekuan berita acara pengambilan sumpah advokat nomor urut 118 atas nama Razman Arif SH tanggal 2 November 2015 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, menimbang dalam menegakkan keadilan dan wajib mematuhi perundangan yang berlaku serta kode etik advokat. Ya, saya pasti hargai, saya pasti turuti. B, bahwa Benar. dan itu ada di jejak digital. Jadi ini keliru nih, menimbang ini, terburu-buru. Apa sih yang Anda dendam ke Razman? Saya ini cuma warga negara biasa kok. C, bahwa berdasarkan Indonesia nomor 81 tahun 2022 tanggal 15 Juli 2022 tentang pemecatan Saudara Razman Arif Nasution SH dari kepengurusan dan keanggotaan Kongres Advokat Indonesia telah terbukti melanggar kode etik advokat Indonesia dan dijatuhi sanksi pemberhentian tetap sebagai advokat. Saya tidak pernah diberhentikan oleh DPPKI, yang ada saya mengundurkan diri. Dibuktikan saya masuk di organisasi Pradi Bersatu dan terbit KTA-nya. Kemudian, bahwa dengan adanya pemberhentian tersebut, advokat yang bersangkutan kehilangan haknya untuk menjalankan profesi advokat sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat 1 tentang Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003. Oke. Saudara-saudara, saya katanya diberhentikan oleh DPP KAI. Dan sekarang dicabut berita acara sumpah saya. Nah, sekarang saya bacakan berita acara sumpah saya. Inilah kalau ceroboh mengambil keputusan supaya dikoreksi gitu. Ini nggak perlu PT UN urusan ini. Berita acara pengambilan sumpah Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Senin tanggal 2 November 2000 di Ambon yang disaksikan oleh Osmar Simanjuntak SH MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon. 2. Imade Suparta SH MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon telah mengambil sumpah sebagai advokat sesuai pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2003 tentang advokat junto surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2007 tentang petunjuk pengambilan sumpah menurut agama yang dianut. Nama Razman SH, agama Islam.
Ini poinnya ya. Berdasarkan surat Dewan Pimpinan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia nomor 15 garis miring DPD garis miring HAPI Proma garis miring 9 Romawi berikutnya. Kejadian di Pengadilan Negeri Jakarta Utara 6 Februari 2025 ada katanya di sana terjadi kerusuhan yang dalam bahasa kami ada sedikit keributan menjadi dasar untuk saya dibekukan bas saya. Apa yang aneh? Pengajuan DPP KAI 2022. Perbuatan saya di Pengadilan Negeri di sana 2025. Di sana 2025. Masa rujukannya 2020? Masa rujukannya 2022? Perbuatan pidananya 2025. 3 tahun. Harusnya yang mengoreksi saya, yang mengetik saya, yang memanggil saya, yang memeriksa saya adalah DPN Pradi Bersatu. Kok sengkarut? Pak, supaya tidak tambah malu kita. Yang terakhir, di dalam rilis Mahkamah Agung Republik Indonesia dikatakan bahwa saya melakukan contempt of court. Nih, contempt of court. Pertanyaan saya, ketika saya mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, saya bukan pengacara. Saya adalah terdakwa yang memberi kuasa kepada 33 orang advokat. Kalau ada di sana kegaduhan, kenapa ditimpakan ke saya? Saya bukan pengacara, tidak ada hubungannya dengan bas saya. Jadi kalau dikatakan saya melanggar sumpah profesi advokat, sehingga ke sana, saya kan bukan pengacara. Kalau saya pengacara di situ, saya tidak jadi terdakwa. Dan tapi kan juru bicara Mahkamah Agung ngomong begini. Dia bilang, kan ditanya wartawan, Rasman katanya mau pakai baju toga, dijawab, tidak boleh pakai baju toga. Saya buktikan di PN Jakarta Selatan, Tony Budijaya pakai toga. Dia terdakwa, dia pengacara. Setelah mulai proses yang cukup panjang pada hari ini, maka Saudara Rasman Nasution sebagai anggota dari Pradi Bersatu, proses persidangan Dewan Majelis Kehormatan Pradi Bersatu, maka kami mengambil keputusan sebagai berikut. Pertama, menjatuhkan hukuman terhadap Saudara Dr. H.C. Lecuman Sarjana Hukum, yaitu teguran secara lisan, karena Majelis Dewan Kehormatan DPN Pradi Bersatu. Setelah melalui persidangan tadi, kami mengambil sikap bahwa kami akan bersurat secara resmi meminta permohonan kepada pihak Pengadilan Tinggi Ambon dan Mahkamah Agung agar supaya kami mohon supaya diberikan keringanan atau diskualifikasi yang ada atau pembekuan yang ada itu bisa ditarik atau direvisi kembali oleh Pengadilan Tinggi Ambon maupun Mahkamah Agung. Hal ini penting karena mengingat bahwa sidang hari ini kita sudah jatuhkan terhadap Saudara Dr. Ran dengan teguran yang keras. Oleh karena itu menjadi tanggung jawab dari atau kewenangan dari DPN Pradi Bersatu untuk membina, mendidik anggota kami yang bermasalah. Oleh karena itu kesempatan ini kami akan bersurat secara resmi kepada Ketua Pengadilan Tinggi Ambon dan juga Mahkamah Agung Republik Indonesia agar diberikan kesempatan untuk pembekuannya dicabut atau direvisi. Namun pun demikian, tetap kami menghargai hak-hak daripada para advokat dan anggota Pradi Bersatu dalam rangka pembelaan dengan dasar-dasar yang kuat,
melakukan upaya-upaya yang persuasif dalam persidangan, bukan selaku advokat tetapi selaku terdakwa, untuk mendengarkan apa arahan dari penasihat hukum. Kalaupun tidak dilakukan, maka kami tidak segan-segan untuk menarik anggota kami dan dukungan kami terhadap dokteran. Itu dari Sekretariat Jenderal. Nanti rilisnya teman-teman bisa kami akan bagikan ketika putusan sudah selesai kami ketik. Bagaimana menegakkan hukum dan keadilan? Ya tentunya kita ini sangat menyayangkan kejadian itu. Tetapi kenapa itu bisa terjadi? Kan karena dibolehkannya juga organisasi advokat yang banyak di Indonesia kan. Tapi sampai itu risiko, itulah konsekuensi loh. Bilang hal itu nggak bisa disampaikan singkat, itu diskusinya panjang mengenai itu. Ya nanti suatu saat kita bisa jelaskan. Ya, supaya advokat taat diberi baik, jaga kehormatan, karena profesi advokat itu adalah profesi yang novel, yang victim nobile. Advokat itu adalah primus inter pares, best among the best, maka dia harus menjaga kehormatan itu. Dia menyatakan, pertama, memohon maaf yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta jajaran-jajaran di bawahnya yang berada di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang kedua, saya bersama Pak Lecumanan, maksud saya ya, minta maaf kepada Pak Mahkamah Agung. Yang kedua, saya Rasman Arief Nasution dan Bapak Lecumanan SHMH, Doktor, juga meminta maaf yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta beserta jajaran-jajaran di bawahnya. Yang ketiga, saya Rasman Arief Nasution bersama Bapak Lecumanan SHMH Doktor juga meminta maaf kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan jajarannya, Dr. Ibrahim Palino SHMH, dan khususnya kepada Ibu Ketua Majelis Hakim, Ibu Sofia Tambunan, dan dua anggota Pak Lecu. Dan sekali lagi saya memohon maaf. Dan karena itu, terlepas dari proses yang sedang berlangsung saat ini, kami Rasman ini kan sekarang udah mantan pengacara. Dia sudah dibekukan, sudah dipecat Kongres Advokat Indonesia, cuman kabur ke DPN Pradia. Nah, kalau perlu organisasi advokat ini yang dibubarkan karena menampung orang yang bermasalah gitu. Kok berani dia menampung gitu? Kok itu bukan tidak ada jalan, orang nggak kepikir kalau antar pribadi ribut atau antar organisasi, tapi ini Rasman ini menyerempet, menghina, mempermalukan Mahkamah Agung, dan dia tidak menghargai persidangan. Nah, oleh karena itu kita minta bagi Mahkamah Agung, Rasman ini waktu diproses etik itu di mana? Di KAI. Nah, kemudian KAI minta dicabut suratnya. Ya, masalah dia pindah ke yang lain tidak ada masalah. Nah, nanti silahkan aja. Kalau dia merasa Mahkamah Agung itu tidak serius menghukum dia, nah silahkan aja coba berani organisasi advokat untuk menganulir putusan MA atau Pengadilan Tinggi Ambon. Jadi bagi kita, organisasi ini pecat kan dulu jadi pengacara, baru dimaafkan. Rasman dan Firdaus ini adalah advokat yang diangkat oleh organisasi advokat. Saya mempelajari penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tentang pembekuan berita acara pengambilan sumpah Rasman Arief Nasution. Di dalam pertimbangan Rasman ini ya sudah dipecat oleh organisasi advokat
pada tanggal 15 Juli 2022. Nah, pemecatan organisasi advokat Kongres Advokat Indonesia yang mengangkatnya saat itu, Rasman ini mengetahui hal ini, bahkan bercerita ke media bahwa dirinya itu dipecat dari KAI itu sudah lama, dan bahkan sekarang terjadi katanya kepada Firdaus, ya kan begitu. Nah, kalau Rasman sudah mengetahui sejak lama dipecat, seharusnya kalau tidak terima atau melakukan upaya, maka Rasman harus lakukan seharusnya. Jangan kemudian pindah ke organisasi advokat lain. Nah, menurut keterangan Rasman, sejak diberhentikan oleh Kongres Advokat Indonesia, Rasman kemudian pindah ke organisasi advokat lain, yaitu organisasi advokat Peradi Bersatu. Nah, sehingga di kantor DPN Peradi Bersatu di Pantai Indah Kapuk. Nanti undangannya akan saya sampaikan. Saya berkepentingan untuk ini karena saya mendampingi Fadel. Poin pertama itu terkait saya. Poin kedua, bahwa saya tidak ada aturan yang mengatur bahwa saya tidak boleh beracara. Pertama, surat tersebut belum sampai ke tangan saya. Menjadi aneh bagi saya, kok kita sekarang menerbitkan satu surat kalau itu benar, sementara yang bersangkutan belum terima aslinya. Tapi sudah menyebar di mana-mana. Firdaus juga belum menerima, saya juga belum menerima. Tapi menyebar di mana-mana dengan segala perspektif yang terbangun tentang itu. Nah, saya heran. Apakah begini cara kerja sebuah lembaga yang kita hormati? Saya ke depan tidak akan berapi-api dalam kasus ini karena saya sudah sampaikan. Kalau tegas, setengah tegas, sangat tegas, keras, setengah keras, sangat keras, enggak juga. Ya sudah, biar lembaga saya yang mengadili, yaitu DPN Peradi Bersatu. Berikutnya, kalau kau nggak mau dengar yang ngomong saya nggak akan layani. Ini urusan saya. Tunggu dulu, bos. Fadel nggak ada di sini kalau bukan saya kuasa hukumnya. Sabar, Pak. Jadi kalau Anda berkepentingan dengan Fadel, Anda jangan tanya saya tentang dia. Jangan gitu ya. Kita fair. Jangan dirimu kau pikirkan diri saya juga. Oke, Bang. Saya paling fair dengan kalian. Sabar, Bang. Jangan begitu ya. Dan ini bahagian dari rakyat Indonesia yang menyampaikan suaranya. Berikutnya, saya ingin sampaikan agar Mahkamah Agung memerintahkan kembali, karena di sini bukan dunia infotainment saja, tapi juga ada TV One, ada Detik dan lain-lain. Saya ingin koreksi agar tidak putusan yang membekukan ya. Membekukan itu bukan berarti mencabut. Yang membekukan ini bisa aktif kembali kalau misalnya ada putusan di atasnya dan atau ada kekeliruan. Nah, sekarang saya mau bacakan. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon nomor 44 KPTW dari Sambung U bulan 2 2025 tentang pembekuan berita acara pengambilan sumpah advokat nomor urut 118 atas nama Razman Arif SH tanggal 2 November 2015 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, menimbang A. bahwa advokat adalah profesi yang memiliki tugas mulia dalam menegakkan keadilan dan wajib mematuhi perundangan-perundangan yang berlaku serta kode etik advokat. Ya, saya pasti hargai, saya pasti turuti. B. bahwa berdasarkan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, advokat yang telah diangkat dapat dikenai tindakan pemberhentian sementara atau dicabut haknya untuk menjalankan profesi oleh organisasi advokat. Jelas ya? Pertanyaannya, terhadap organisasi advokat KAI, saya tidak pernah diberhentikan. Yang ada saya mengundurkan diri
1 hari sebelum mereka memberhentikan saya. Ada saudara Rahmat? Iya Pak. Benar kan, Mat? Benar, benar Pak. Dan itu ada di jejak digital. Jadi ini keliru nih, menimbang ini. Ya mohon maaf, saya tidak menyalahkan, tapi mungkin dikoreksi. Terburu-buru. Apa sih yang Anda dendam keras, man? Gitu. Saya ini cuma warga negara biasa kok. C. Bahwa berdasarkan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia nomor 81 tahun 2022 tanggal 15 Juli 2022 tentang pemecatan Saudara Rasman Arif Nasution SH dari kepengurusan dan keanggotaan Kongres Advokat Indonesia telah terbukti melanggar kode etik advokat Indonesia dan dijatuhi sanksi pemberhentian tetap sebagai advokat. Saya tidak pernah diberhentikan oleh DPPKI, yang ada saya mengundurkan diri. Dibuktikan saya masuk di organisasi Peradi Bersatu dan terbit KTA-nya. Kemudian, bahwa dengan adanya pemberhentian tersebut, advokat yang bersangkutan kehilangan haknya untuk menjalankan profesi advokat sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat 1 tentang Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003. Oke. Saudara-saudara, saya katanya diberhentikan oleh DPP KAI. Dan sekarang dicabut berita acara sumpah saya. Nah, sekarang saya bacakan berita acara sumpah saya. Inilah kalau ceroboh mengambil keputusan supaya dikoreksi gitu. Ini nggak perlu PT UN urusan ini. Berita acara pengambilan sumpah Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Senin tanggal 2 November 2015, saya Sutoyo SHM Hum, Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, yang disaksikan oleh Osmar Simanjuntak SH MH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon. 2. Imade Suparta SH MH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon, telah mengambil sumpah sebagai advokat sesuai pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2003 tentang advokat junto surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2007 tentang petunjuk pengambilan sumpah menurut agama yang dianut. Nama Rasman SH, agama Islam. Ini poinnya ya. Berdasarkan surat Dewan Pimpinan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia nomor 15 garis miring DPD garis miring HAPI Proma garis miring 9 Romawi garis miring 2015 tanggal 30 September 2015 telah diangkat menjadi advokat dengan lapas sumpah sebagai berikut. Saya tidak diajukan oleh KAI. Saya tidak diajukan oleh KAI. Saya diajukan oleh DPD HAPI.